Oke, bisa lah di run. Algoritma dulu, Pak. Enggak, ini. Ya, algoritma dulu. Ya. Oke, dan sama. Lihat indikatornya lagi. Lihat loading faktornya, Pak. Outer loadingnya, outer loading. Ya, lihat apakah ada yang nggak memenuhi syarat. Oke ya. Oke. Nah, dengan demikian bisa Bapak simpan dulu tadi grafik untuk yang koefisiennya tadi ya. Nah, ini. Nah, jadi bisa juga dilihat di samping dimensi ke indikatornya, juga bisa dilihat nilai dari masing-masing dimensinya. Ya, kelihatan itu. Jadi bisa dilihat angka-angka yang ada di situ itu semua memenuhi syarat untuk tahap berikutnya. Nah, sekarang masuk ke bootstrapping, calculate bootstrappingnya untuk melihat mana yang signifikan. Ya. Iya. Nah. Jadi bisa dilihat pengaruh langsung. Nah, ini. Jadi itulah. Jadi kalau nanti ada yang huruf besar semuanya dengan yang satu huruf besar itu berarti dimensinya dengan variabelnya. Nah, itulah makanya tadi kita sarankan kalau dia variabelnya semua huruf besar, kalau dia dimensi cuman awalnya yang huruf besar. Nah, jadi terlihat ini mana hubungan mana pengaruh antar variabel, mana pengaruh antar dimensi dengan variabelnya. Nah, bisa dilihat mana yang signifikan dan mana yang tidak ya. Nah, itu yang pengaruh langsung. Nah, nanti untuk melihat pengaruh tidak langsungnya, lihat dari spesifik indirect efeknya. Ya, ya. Nah, nanti akan dilihat, bisa dilihat. Nah, kan nampak. Jadi dengan demikian ini semakin lebih komprehensif kajiannya karena bisa melihat dari aspek dimensinya. Ya, nampak itu dimensinya kelihatan yang semua huruf kecil, baru semua yang huruf besar itu adalah variabel. Lalu yang terakhir adalah total efeknya, total efek. Nah, ini akan bisa dilihat mana yang akhirnya yang signifikan, mana yang tidak. Jadi kalau di Smart Palace yang ini bisa dilihat kalau yang merah itu tidak signifikan, baru yang hijau dia adalah signifikan. Nah, jadi
Jadi bisa contoh gini ya. Coba Bapak ambil buka yang direct Pak, yang direct. Biar kita lihat ya. Yang direct itu. Indirect, Pak. No. Bukan. Tadi yang indirect. Ini kan total nih itu. Spesifik no, yang paid coefficient ya maksud saya. Yang paid coefficient. Nah, Bapak buka dulu hubungan variabelnya. Nah, berarti kita lihat di sini ya, kepuasan pelanggan, ini kepuasan pelanggan, ya kan, itu mencerminkan, itu kan internal itu kan adalah bagian daripada kepuasan pelanggan ya. Nah, jadi artinya secara internal ini mencerminkan kepuasan pelanggan. Kemudian lagi dari aspek sosial juga itu mencerminkan kepuasan pelanggan. Artinya dimensi internal dan dimensi sosial adalah merupakan cerminan dari kepuasan pelanggan. Itu hubungan antara dimensi dengan variabel. Nah, kalau variabel gini, kualitas layanan ini kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jadi artinya untuk memudahkan kita membaca, maka semua yang huruf besar itu berarti adalah variabel ya. Nah, yang satu huruf besar lain kecil itu adalah dimensi. Nah, ini saya pikir sudah sangat komprehensif sekali, sudah Bapak bisa pakai. Dan nanti waktu nyusun tesis udah selesai lah ini. Nah, udah bisa, tinggal bagi nanti Bapak tinggal bagaimana datanya aja yang berbeda-beda. Adakah pertanyaan Ibu Lydia? Enggak, Pak. Belum ada, Pak. Mantap. Jadi kita padukan ya antara LK-LK sebelumnya. Nah, jadi inilah akhir perkuliahan kita sampai perkuliahan yang ke-7. Maka kita UASnya hari Rabu. Hari Rabu seperti kuliah biasa, jam 4 ya? Iya, Pak. Iya. Hari Rabu jam 4. Sifat ujiannya tekom. Jadi saya kasih soal persis kayak gini. Persis. Jadi cuma datanya beda nanti. Dikumpulkannya nanti hari Sabtu. Sabtu jam 4 juga. Jam 4 sore juga. Jadi tetap kita pakai Smart PLS dan pakai SPSS ya. Jadi nanti ada petunjuknya mana yang pakai SPSS dan mana yang memakai Smart PLS. Ada lagi pertanyaankah? Berarti Pak, untuk ujiannya kita pakai 2 aplikasi ya, Pak? Iya, iya. Nanti saya akan sebutkan gunakan SPSS, gunakan Smart PLS ya, biar pandai dua-dua lah. Ya kan nanti ada kalanya mungkin Bapak Ibu, karena gini, kalau datanya itu bukan data laten yang pakai dimensi dan indikator itu SPSS. Misalnya kan data tentang keuangan, return on investment, ROI. Nah, itu pada dasarnya dia pakai SPSS. Pakai analisis jalur biasa ya, makanya kita harus kuasai dua-dua. Kuasai SPSS-nya dan kuasai Smart PLS-nya. Baik Bapak Ibu, silakanlah dilanjutkan ya. Nanti Ibu Lydia dulu, kapan dikumpulin Ibu Lydia? Iya, Pak. Gimana, Pak? Kapan dikumpul LK terakhir ini? LK 7? Besok, Pak. Besok, oke. Jam 12 siang, Pak. Mantap. Besok jam 12 siang. Mantap kali Bu Lydia-nya. Suruh kali awaknya. Oke. Besok siang jam 12. Ini masih ada yang pusing ini. Oke. Yang berikutnya, perlu kita screenshot ini. Udah cukup ya screenshotnya? Udah lengkap. Kalau udah lengkap, bisa boleh, sekali Pak. lagi lah screenshotnya. Udah. Lagi, Pak. Boleh kita ulang lagi, Pak. Oke, ulang lagi lah. Besok pula katanya.
Besok pula iya, makanya mantap. Besok pula kita. Untuk yang lain dibuka kameranya dulu, Kak. Bang. Asiando belum. Francisca, Deslia. Iya, hilang, Bang. Oke dah. Ya, mantap. Kayaknya ini yang paling mantap kalian selama kalian 7 kuliah. Untuk rumus regresi. Iya. Bang. Udah? Pak, ada yang mau nanya, Pak. Oke, Pak. Ada Pak ya? Syarifudin, Pak. Mana Pak Syarifudin? Pak mau nanya Pak, jadi kan Pak, kalau Nah, ya. kemarin kita regres pakai Excel kan kita pakai yang unstandardized kan Pak. Iya, Terus pakai SPSS sama yang ini kita pakai standardized. Nah, itu betul. bedanya apa Pak? Dia kalau unstandardized ya, dia masih ada konstantanya. Nah, jadi kalau Bapak lihat kayak di SPSS, kalau dia unstandardized itu konstantanya masih ikut, ya kan? Namun kalau kita di SEM, di analisis jalur, konstantanya kita abaikan. Makanya kita ambil yang standardized sehingga semuanya satu satuan unit ukurannya. Ya, makanya Bapak lihat kalau dia pakai Smart PLS atau pakai AMOS itu nggak akan pernah keluar lagi konstantanya, Pak. Karena dia semua pakai standardized. Oh gitu Pak. Oke. Terus gini Pak, waktu di LK3 kita itu pakai adjusted R square. Ya. Di LK yang lainnya kita pakai R square aja Pak. Kenapa gitu Pak? Nah, jadi gini, kalau dia adjusted R square, berarti ada beberapa variabel atau indikator yang dikeluarkan. Ya, yang dikeluarkan. Atau yang kedua, dia menggunakan ukuran yang berbeda. Contoh gini, Pak. Misalnya yang X1-nya itu rupiah. X2 itu katakanlah satuannya waktu ya, waktu. Baru Y-nya itu katakanlah saham misalnya, nilainya rupiah juga. Ketika variabel-variabel ini mempunyai perbedaan satuan, maka kita gunakan adjusted R square. Nah, maka sangat tergantung kepada unit satuan dari variabel yang diteliti. Terus kan Pak, kalau kita penelitian kita itu kayak menggunakan data sekunder gitu kan Pak. Jadi kan kita pakai pengukuran variabel itu kan pakai rasio, skala rasio kan Pak. Ya. Kita itu pakai Smart PLS ini nggak direkomendasikan berarti ya Pak? Enggak, karena dia bukan variabel laten. Gini Pak, bagus juga pertanyaannya si Pak Syarifudin. Yang disebut dengan variabel laten adalah variabel yang diukur oleh indikatornya. Nah, sementara kalau data-data sekunder seperti return of investment, misalnya return on equity, itu semuanya adalah data yang merupakan rasio dari beberapa katakanlah ukuran ya. Jadi dia bukan ditunjukkan oleh indikatornya. Maka nggak menggunakan pendekatan SEM. Nah, makanya di akuntansi Pak ada 2 jenis penelitian. Udah saya perhatikan ini tesisnya. Nanti ada yang pakai data sekunder, ada yang memakai data primer. Seperti ini ya, kalau data primer dia pakai inilah. Makanya kemarin ada saya menjadi pengujinya, ada 2 versi. Ada 2 versi. Jadi makanya saya bilang tadi, tetap kita harus menguji dengan menggunakan SPSS dan menggunakan Smart PLS Pak. Nah, itulah makanya saya bilang tadi, kita menguji itu menggunakan 2 software ini. Terima kasih ya Baik, Pak. Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 7 kali pertemuan. Pak, tunggu Pak, mau nanya lagi Pak. Oh. Pak, sedikit lagi Pak. Ya, tunggu dulu Lydia nih. Silakan Lydia. Enggak Pak, Bang Farnan mana? Enggak Pak, sedikit aja Pak. Terkait yang itu Pak, yang awal tadi itu Pak, standardized sama unstandardized. Tadi kan Bapak menyebutkan pakai konstanta gitu Pak. Cuman saya mungkin nggak ngikutin dari awal, maksudnya konstanta itu bagaimana Pak? Nah gini, kalau dalam rumus regresinya itu Pak. Ya regresi gini kan, kalau persamaan regresi biasa Y sama dengan B0
tambah B1X1 tambah B2X2. Ketika ada B0-nya itu harus pakai standardized. Pakai unstandardized, pakai unstandardized. Tapi kalau di persamaan analisis jalur, maka bentuknya bukan gitu lagi, Pak. Tapi gini, Y sama dengan rho 1X1 tambah rho 2X2. Jadi nggak pakai B0, B1 dia, Pak. Itulah untuk membedakan bahwa itu multiregres atau analisis jalur. Jadi kalau di analisis jalur itu nggak muncul lagi konstanta B0-nya gitu loh, nggak lagi. Maka dipakai yang standardized. Maka banyak juga yang salah itu. Nanti banyak kali mahasiswa ketika dia menggunakan analisis jalur, tapi yang dia pakainya yang unstandardized. Nah, itu yang sering muncul. Maka ketika dikomparasi dia dengan menggunakan SEM atau menggunakan AMOS, jadi salah modelnya. Karena di modelnya si AMOS sama di Smart PLS nggak muncul lagi yang namanya konstanta. Kan Bapak lihat tadi, nggak ada lagi tadi kan, semua adalah koefisien antar variabel aja. Apalagi Ibu Lydia mau ralat tentang pengumpulan soalnya tadi? Enggak? Udah, Pak. Udah, oke. Baik. Baiklah. Thank you ya Pak Riswanda ya. Pak, Terima tugasnya kasih. kapan dikumpul? Hari Rabu aja napa, Pak? Jangan besok, mepet Si kali. Lydia yang bilang tadi, bukan saya yang bilang, Lydia kok. Tanya sama Lydia. Gantilah Pak, Rabu aja lah Pak. Pak, ganti Pak, Rabu aja Pak. Lydia aja hari Senin besok Pak. Iya, Kak Lydia hari ini aja. Kak Lydia pasti ya, pinter. Lydia jago nih. Pakai Nggak kamu. gini. Belajar ini. Kalaupun mau diralat, biar Ibu Lydia yang meralat lagi lah. Jangan lagi gitu. Tadi kan dia udah mewakili. Silakan Ibu Lydia. Akomodir dulu permintaan teman-temannya nih. Jadi kapan? Kak Lydia akomodir lah. Dulu kalau Ibu Windy, langsung lama kali dibikinnya. Kalau Ibu Windy kemarin pernah saya tanya kan. Jadi kapan? Ibu Lydia, Hari Ibu Rabu Lydia yang harus aja, ngasih. ayo Pak, damai-damai Pak. Ibu ini minta perdamaian. Oke. Tadi kan Selasa jam 12 siang, Pak. Jadi Selasa jam 12 malam, Pak. Soalnya Rabunya kan ujian biar bisa belajar, Pak, maksudnya. Nggak usah mikirin tugas lagi. Pusing kan, Pak? Betul ya. Jadi benar-benar lah itu. Jadi dikumpulkan, udah ada negosiasi nih, win-win solution. Dikumpulkan Selasa besok jam 12 malam, bukan 12 siang. Baik, semuanya sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Salam sukses buat semua. Lalu gini, nanti dalam perjalanan bikin tesis, jika ada persoalan mengenai pengolahan data, bisa konsultasi sama saya, walaupun saya bukan pembimbing. Oke, makasih, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Panjang umur ya, Pak. Sampai jumpa ya. Ya, Pak. Ya, sampai jumpa, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.